Hai guys, di video kali ini saya akan bahas HP Poco X3 Pro ini dan inilah kelebihan dan kekurangan Poco X3 Pro ini setelah saya pakai HP ini selama 4-5 bulan. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya seperti ini. Untuk kelebihan HP ini dengan spesifikasi yang tinggi banget, SoC flagship ditaruh di HP kelas mid-range seharga 3 juta. Untuk saat ini nggak ada yang mengalahkan Poco X3 Pro ini. Ya, di kelas 3 jutaan loh. Snapdragon 860, game apapun bisa dilibas. Contohnya PUBG, Genshin Impact, Free Fire Max yang terkenal HD itu, Mobile Legends, League of Legends, LOL, Apex Legends, dan game apapun bisa lancar jika menggunakan HP Poco X3 Pro ini. Ya, harga 3 juta setara HP flagship. Untuk kamera depan dan kamera belakang ini sangat jernih banget. Walaupun menggunakan 48 megapiksel di kamera belakangnya, untuk hasil kamera ini bisa lebih bagus karena terbantu dengan SoC Snapdragon 860 ini yang bisa memproses gambar dengan sangat baik. Untuk suara atau speakernya itu sudah stereo yang lebih bagus daripada speaker mono. Ini cocok banget buat kalian yang suka nonton film, yang main game, nonton film yang itu. Ini enak banget seperti studio gitu. Bisa suara kanan kiri. Dan untuk bodinya itu menggunakan frame metal. Untuk bodinya, framenya ya, frame metal lebih kokoh daripada frame plastik. Jadi nggak gampang bengkong gitu. Dan kekurangan di Poco X3 Pro ini kita bahas di bodinya dulu. Untuk bodi Poco X3 Pro ini saya akui emang berat banget. Seperti pegang batu bata guys. Jadi udah tebel, berat. Ini nggak cocok buat kalian yang suka HP tipis dan compact. Di sini untuk Xiaomi memutuskan untuk memangkas harga biar nggak mahal, biar nggak tinggi harganya. Pastinya ada yang dikorbankan. Contohnya di Poco X3 NFC kamera lebih tinggi, yakni 64 megapiksel daripada versi Pro-nya cuma 48 megapiksel. Dan untuk yang autofocus di Poco X3 Pro ini kurang cepat. Jadi contohnya di resolusi 1080 60 fps untuk autofokusnya ini agak lambat daripada yang 30 fps. Jadi itu kekurangan menurut saya. Dan untuk speaker ini karena stereo pastinya HP ini terasa getar ya di bagian belakang atau di bagian backdoornya. Ya, karena Poco X3 Pro ini menggunakan stereo. Suaranya tuh, soundnya tuh sudah stereo. Kemudian bahannya itu backdoornya itu plastik. Terus terasa kopong di bagian belakang. Ya, itu wajar sih karena bahannya adalah bahan plastik. Itu yang saya alami. Dan untuk kekurangan lainnya yang baru-baru ini yang saya temui adalah di layarnya. Jadi layarnya di Poco X3 Pro ini terjadi ghost touch. Ya contohnya seperti inilah. Dan ini saya ambil di channel lain. Dan kalau yang ini itu sudah parah banget. Ini sudah GT atau sudah ghost touch. Jadi nyentuh-nyentuh sendiri untuk layarnya padahal nggak disentuh. Dan kalau saya masih sedikit ya. Jadi seperti ini contohnya. Kenapa saya bilang seperti itu ya karena saya sudah melihat secara langsung orang-orang yang pakai Poco X3 Pro. Jadi banyak yang komentar, "Bang, kok layarku getar-getar sendiri, Bang? Bang, kok ini mencet-mencet sendiri." Jadi saya tahu di situ. Setelah saya coba, ternyata saya juga mengalami hal seperti itu. Dan kalau nggak percaya, contohnya seperti ini. Ini saya pakai di Mobile Legends.
Ini kalau dibuat main game ya jelas ini sangat mengganggu banget dan bikin pusing. Nah, padahal untuk yang Poco X3 Pro ini sudah saya custom ROM, bukan pakai MIUI lagi. Jadi kalau kalian yang bilang itu masalah di game turbonya, ada settingan sensitivitasnya. Kalau ROM ini jelas nggak ada sensitivitasnya. Jadi ya kalian bisa simpulkan sendiri apakah ini masalah di hardware atau masalah di software. Ini software sudah saya ganti. Jadi gimana? Dan saya coba di HP yang lain, contohnya iPhone XR ini. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk bedanya. Kalau kalian yang bilang HP ini HP KW, ROM bukan original, di video sebelumnya sudah saya berikan contohnya. Saya pakai MIUI dan ternyata ghosted juga. Nah, kenapa saya custom ROM? Jadi saya juga mencoba apakah kalau di custom ROM GT-nya bisa hilang. Nah, ini hasilnya tetap sama. Jadi kalian itu coba sendiri ya, kalian coba sendiri. Kalau kalian yang nggak terjadi seperti ini ya HP kalian masih bagus. Entah kalau di 3 bulan 5 bulan gimana, apakah sama ataukah terjadi GT. Dan saya juga coba beberapa game yang lain seperti LOL, League of Legends, dan hasilnya pun tetap sama ya, terjadi ghost touch. Dan kenapa ini bisa terjadi ya? Dan saya buat kesimpulan, mungkin bisa terjadi karena software MIUI. Nah, terus di sini saya pakai ROM bukan MIUI. Lantas apa? Ayo. Ya, mungkin di firmware-nya yang pakai MIUI. Ya emang sih, kalau custom ROM, meskipun custom ROM Google itu dia menggunakan firmware-nya MIUI biar bisa terbaca untuk software dan lain-lain. Ya mungkin itu juga karena pengaruhnya di situ. Atau di sampling rate-nya yang terlalu tinggi. Jadi sampling rate di Poco X3 Pro dan NFC itu menggunakan 240 Hz. Jadi sensitivitas sentuhannya itu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu bedanya. Dan untuk refresh rate-nya itu tinggi juga 120 Hz. Tetapi setelah saya coba di 60 Hz tetap sama. Ya mungkin seperti itulah. Atau mungkin karena kualitas layar yang kurang bagus. Karena harga terlalu murah ya. Harganya murah banget. 3 jutaan bisa dapat SoC tinggi. Pasti kalian tergiur dengan harga seperti itu. Di Xiaomi ini ada 2 panel kalau nggak salah ya. Jadi Huaxing dan Tianma. Dan untuk yang Poco X3 NFC yang saya pakai itu adalah yang Huaxing. Saya dapat Huaxing. Sedangkan yang versi Pro itu versi Tianma. Jadi ya seperti itulah. Bedanya kalau yang Tianma dan Huaxing itu di saturnasinya atau kualitasnya. Ada juga yang bilang katanya kalau Tianma itu sering terjadi masalah di burn in. Kalau di seri Redmi Note 7. Saya dulu juga pakai yang Redmi Note 7. Dan ingat ya, nggak semua HP, nggak semua Poco, nggak semua Xiaomi itu jelek. Ada juga yang bagus dan aman-aman aja. Kalau hoki ya dapat bagus, kalau apes ya seperti saya ini. Dan kata orang-orang itu HP gacha, sekali lagi kata orang-orang itu yang di forum HP gacha. Kalau di Poco pun F1 pasti kalian juga tahulah masalah GT ini sering terjadi. Jadi apakah saya menjelek-jelekan produk Xiaomi dan Poco? Ya jelas tidak guys. Ini saya buat videonya untuk nge-review biar kalian tahu memberikan plus minusnya. Saya juga pakai HP Xiaomi dari dulu. Seri Poco yang ketiga, yang X3 ini saya beli keduanya, NFC dan Pro. Di HP sebelumnya pun saya juga beli. Contohnya Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 9, Black Shark 3. Jadi saya itu dari dulu emang Mi fansnya, Mi fan Xiaomi. Jadi seperti itu guys video kali ini. Tiap HP ada plus minusnya.
Jadi saya tidak mendewakan suatu HP ini guys. Ya kalian kalau nggak suka ya tinggal jual. Kalau kalian yang takut beli aja dulu, nikmati aja dulu. Kalau bosan ya jual, beli lagi, cari yang lain atau cari yang tipe lain. Siklusnya ya gitu-gitu aja, tergantung dengan budget kalian juga. Dan yang paling lucu itu komentar di TikTok guys. Katanya tuh gini, HP saya itu KW, layarnya nggak ori. Dan yang paling lucu itu di komentar yang di TikTok, komentarnya lucu-lucu guys. Kalau warga TikTok komentar itu wow, GG parah. Ya contohnya seperti ini, HP Poco X3 Pro saya itu HDC katanya, KW, nggak tem. Terus bukan ROM original. Terus beli bekas. Gila. Warga TikTok itu komennya GG sumpah. GG parah men. Jadi gimana ya kalau berpikir logis itu, Xiaomi dengan brand Xiaomi ya, seri-seri yang ini masa ya di HDC-in, masa ya ada KW-nya, masa ya ada versi TAM-nya. Hari gini tem-teman gila cok. Bayangin aja cok, HP sekelas Xiaomi di HDC-in ya kali. Kalau iPhone, Samsung ya itu masih wajar lah. Karena Samsung kan speknya gitu-gitu aja tapi harganya selangit kan. iPhone pun juga gitu-gitu aja tapi harganya selangit dan bekasnya pun masih mahal. Ya kalau Xiaomi meskipun harganya murah banget, bisa dibeli untuk kalangan yang dengan 3 juta masih mampu lah. Orang-orang kan kaya-kaya ya kan. Xiaomi di HDC-in, wow, GG. Yaudah gitu aja untuk video kali ini. Lebih tepatnya kesan saya pakai HP gaming yang kata kalian HP gaming 3 jutaan. Dan oh ya, jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko Cahyono, bye.